Karena salah satu cara agar mendapat performance ayam yang bagus adalah dengan membuat alas kandang yang nyaman untuk ayam. Assalamualaikum dulur-dulur, kembali lagi di channel Brewok Farm. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai performance ayam. Tema selanjutnya adalah manajemen liter kandang. Karena salah satu cara agar mendapat performance ayam yang bagus adalah dengan membuat alas kandang yang nyaman untuk ayam. Tapi kadang-kadang peternak itu sering melupakan hal tersebut. Alas kandang sering disebut juga liter ya dulur-dulur. Maka dalam video ini selanjutnya akan saya sebut sebagai manajemen liter ya. Liter atau alas kandang adalah salah satu kunci dalam suksesnya performance ayam ya dulur-dulur, terutama saat masa brooding. Ada beberapa fungsi dari liter kandang. Yang pertama, memberikan rasa nyaman pada ayam pada saat awal brooding. Kemudian yang kedua, bisa menyerap panas dari pemanas dan menghantarkan kembali ke kaki-kaki ayam. Yang ketiga, menjaga suhu tubuh anak ayam agar nantinya tetap hangat dan membatasi kontak langsung kaki ayam dengan lantai langsung yang suhunya lebih dingin ya. Kemudian yang keempat, fungsinya adalah menjaga kelembapan dengan cara membantu menyerap air dari feses atau kotoran ayam dan dari air minum yang tumpah ya dulur-dulur. Kemudian kenapa alas kandang yang nyaman penting untuk performance ayam? Karena jika manajemen liternya bagus, dapat membuat ayam itu nyaman dan berpengaruh dalam konsumsi pakan dan minumnya. Kemudian liter yang baik mampu membuat feed intake seperti video yang saya bahas sebelumnya, atau konsumsi pakan itu bisa jadi tercapai sesuai standarnya, sehingga konversi pakan atau FCR-nya bisa efisien ya dulur-dulur, dan efeknya nanti adalah target bobotnya akan tercapai. Nah, mungkin dulur akan selanjutnya bertanya dalam hati ya, terus manajemen liter yang baik itu syaratnya seperti apa, kriterianya, atau liter yang baik itu harusnya pakai apa gitu ya. Biasanya kalau liter yang baik itu harusnya berbahan ringan, mudah menyerap air, aman, dan tentunya murah dan gampang didapat di domisili dulur-dulur. Terus kenapa mayoritas menggunakan sekam padi seperti ini? Karena yang faktor terakhir tadi mudah didapat, daya serap airnya ternyata juga bagus, dan yang paling penting ini bisa dijual kembali, karena yang ngambil untuk kompos atau pupuk itu lebih seneng kalau alas ayamnya sekam. Terus kalau liternya tuh basah seperti apa efeknya? Nanti secara umum akan menurunkan performance ayam dan menyebabkan kerugian bagi peternak. Kenapa? Karena jika alasnya basah dan lembab, mengakibatkan gas amoniaknya meningkat, akhirnya menjadi ladang berbagai penyakit, misalnya CRD, ngorok, ND, atau bahkan koksi ya dulur-dulur. Penyebab liter basah itu biasanya dari penggunaan tempat minum yang manual seperti ini. Saat kita tidak hati-hati membawanya, biasanya akan sedikit tumpah atau tercecer di liternya. Bisa juga karena atap-atap kandang yang menggunakan genteng biasanya bocor, dan juga bisa dari sirkulasi udaranya yang tidak bagus saat musim hujan seperti saat ini. Terus
Kemudian apa saja yang harus dilakukan untuk manajemen litter atau langkah-langkahnya untuk membuat manajemen litter agar ayam nyaman dan meningkatkan performance. Yang pertama, perhatikan detail-detail kecil dalam distribusi air minum ya, agar enggak tumpah. Jadi kalau manual seperti ini bawahnya hati-hati. Kemudian untuk kandang-kandang yang sudah tua seperti punya saya sebelah sini, kandang-kandang yang tua seperti ini harus dicek setiap saat atapnya, jangan sampai saat musim hujan nanti malah bocor. Selanjutnya yang ketiga adalah buat ketebalan liter kandang sesuai standarnya, biasanya 5-8 cm ya dulur-dulur, maka diperkirakan aja. Nanti kalau seiring berjalan waktu akan terbiasa lah, nggak usah pakai garisan atau pengukur berapa senti, nanti kita udah bisa kira-kira sendiri. Kemudian jika sudah terlanjur lembab, tambah sekam biasanya ya. Kalau misalnya bocor, kandang bocor, terus rembes air dari bawah, misal di pinggir sungai seperti punya saya ini, rembes dari bawah bocor atau basah, biasanya akan ditambah sekam atau dibalik sekamnya untuk menghindari menggumpal. Karena alas yang bagus itu yang seperti ini ya dulu, saya perlihatkan. Kalau kita serok pakai kaki, ini terlihat nih. Kalau istilah Jawanya mawur, jadi nggak menggumpal ya dulur-dulur. Yang kelima langkahnya, lakukan pengobatan secepat mungkin. Kalau liternya itu udah basah ya dulur-dulur. Biasanya disebabkan karena feses yang terjangkit coli biasanya, jadi fesesnya cair gitu ya. Yang keenam, yang terakhir adalah memperhatikan kualitas makannya agar kotoran ayamnya tidak basah. Jadi protein yang terlalu tinggi itu juga sebenarnya nggak bagus, karena nanti akhirnya akan terbuang jadi kotoran juga, karena standar proteinnya sudah ada 20-22% seperti yang saya jelaskan pada video stres ayam kemarin ya dulur-dulur. Mungkin itu aja dulur-dulur untuk membantu dulur-dulur dalam melakukan manajemen liter kandang yang baik. Semoga video ini bisa membantu dulur-dulur dan tentunya mampu meningkatkan performance ayam. Karena komitmen saya seperti yang saya jelaskan kemarin-kemarin, bahwa saya akan membuat playlist performance ayam dan saya isi video-videonya dengan video-video yang mendukung untuk meningkatkan performance ayam. Oke dulur-dulur, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga peternakan dulur-dulur selalu diberikan hasil yang baik dan performance ayam selalu bagus ya dulur-dulur. Amin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.